Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa-siswi MTS 6 Tabalong, kelas 7. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran matematika. Kita akan membahas tentang operasi pada bentuk pecahan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mukanya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tentang operasi, sebelumnya tentu kalian sudah mempelajari jenis-jenis operasi pada bilangan bulat ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga pembagian. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan. Di sini khususnya yang Bapak gunakan adalah pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Oke, perhatikan ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu jika penyebutnya sama. Yang manakah yang dinamakan penyebut? Penyebut itu yang ini ya, yang terletak di bawah pecahan. 13, kalau sini 9 penyebutnya. Oke, sekarang jika penyebutnya sama, maka operasi penjumlahan ataupun pengurangan maka dapat langsung kalian lakukan, yaitu dengan cara menjumlahkan pembilang atau menjumlahkan bagian di atasnya saja. Syaratnya yang di bawahnya atau penyebutnya harus sudah sama. Kebetulan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 13, maka tinggal kita jumlahkan atasnya, sehingga di atasnya kita jumlahkan 6 ditambah 3 hasilnya 9, maka jawabannya adalah 9 per 13. Begitu juga dengan pengurangan. Jika penyebutnya sudah sama, perhatikan di sini penyebutnya sudah sama, maka kita operasikan. Cukup dikurangkan atasnya, 7 dikurang 5 hasilnya 2. Jawabannya adalah 2 per 9. Oke, sekarang bagaimanakah jika penyebutnya berbeda? Perhatikan, punya soal seperti ini, 2 per 3 ditambah 4 per 5. Nah, di sini penyebutnya beda. Untuk 2 per 3 penyebutnya adalah 3, untuk 4 per 5 penyebutnya adalah 5. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Kalau kita cari biasa di internet ya, ada yang namanya metode kupu-kupu. Kalau perhatikan, Bapak jelaskan biar lebih mudah. Jadi kita kalikan secara silang ya. Yang pertama itu, perhatikan. Nah, kita kalikan secara silang. Yang di sini 5 akan kita kalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 10. Letakkan di sini. Jadi dari kanan bawah ke kiri atas dikalikan, hasilnya letakkan di depan. 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian begitu juga ini, 3 dikali 4 hasilnya 12. Untuk penyebutnya kita kalikan 2 penyebut yang terletak di bawah. Oke, sini jadinya 3 kali 5 hasilnya 15. Oke, bisa lihat lagi. Jadi ini dikalikan dapatnya ini. Kemudian 3 kali 4 dapatnya 12. Kemudian untuk penyebutnya kita kalikan yang sama-sama di bawah. Oke, maka didapatlah, langsung kita operasikan, 10 tambah 12, 22 per 15. Begitu juga untuk pengurangan. Cukup kita kalikan ya. Jadi kita kalikan dulu yang di sini. 3 dikali 7, 21. 8 dikali 2, 16. Untuk penyebutnya kita kalikan yang di bawah. 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, oke, langsung kita operasikan di atasnya. 21 kurang 16 hasilnya 5 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 5 per 24. Oke, kalian juga bisa menggambar seperti ini ketika mengerjakan latihan soal nanti ya. Oke, sekarang kita gunakan untuk pecahan campuran. Bapak punya soal 21 per 4 dikurang 3 per 7. Itu hasilnya adalah, oke, biar lebih mudah, anak-anak Bapak, ubahlah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Oke, ingat lagi ya, ingat pembelajaran sebelumnya. Itu caranya seperti ini, perhatikan. 4 dikalikan dengan bilangan yang di depannya, jadi garis ini. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Oke, jadi sebenarnya dikali, kemudian ditambah. Kita tulis seperti ini. Penyebutnya tetap 4.
4 dikali 2 itu berasal di sini tadi 4 dikali 2, lalu tambahkan dengan bilangan yang di atasnya. 4 kali 2 tambah 1. Kalau yang ini tetap ya, karena dia bukan pecahan campuran. Oke, kita dapat sini tadi 4 kali 2 8 tambah 1 9. Kita operasinya dari sini ya. Sama seperti yang sebelumnya, kita kalikan dulu silang sini. Oke, 7 dikali 9 63. Lalu ini 4 dikali 3 12. Untuk penyebutnya kalikan yang di bawah. 4 kali 7 28. Oke, tinggal kita hitung 63 dikurang 12. Hasilnya adalah 51 per 28. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika masih belum paham, ulangi lagi videonya sehingga bisa dipahami. Jika masih belum bisa, nanti kita bahas di grup ya. Perkalian, perhatikan, perkalian jenis pertama seperti ini. 4 dikali 2 per 3. Perlu kalian ketahui anak-anak Bapak, 4 di sini jika kita ubah ke bentuk pecahan itu sama aja dengan 4 per 1. Jadi kalau misalnya sini kalian punya bilangan 5, maka jadi 5 per 1. Punya 7, 7 per 1. Oke, untuk perkalian insya Allah sangat mudah. Cukup kalikan yang letaknya sama. Jadi yang di atas akan dikalikan dengan yang di atas, yang di bawah akan dikalikan dengan yang di bawah. Perhatikan, kita kalikan di atas dengan di atas, maka berarti 4 akan dikalikan dengan 2, 1 akan dikalikan dengan 3. Maka jawabannya adalah 4 kali 2 8, 1 kali 3 3. Oke, soal berikutnya. Nah, ini lebih mudah. 3 per 4 dikali 2 per 5. Kalikan yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah kalikan dengan yang di bawah. Oke, bisa ya. 3 dikali 2, kemudian 4 dikalikan dengan 5. 3 dikali 2, 6. 4 kali 5, 20. Oke, biasanya sih perlu kita sederhanakan ya. 6 dan 20 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Didapatlah jawabannya 6 dibagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Ya, sekarang bagaimanakah jika ada sama-sama bentuk pecahan campuran, maka dikalikan. Oke, sama seperti sebelumnya, saran Bapak adalah kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Oke, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan ya. Jangan sampai lupa cara mengubah ke pecahan biasa. Dari bawah, 2 dikalikan, baru dijumlahkan. Oke, berarti 2 dikali 2, 4. Tambah 1, 5. Oke, maka di sini akan berubah jadi 5 per 2. Oke, begitu dengan ini juga. 3 dikali 2, baru tambahkan ini. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Oke, langsung kita operasikan. Yang di atas kali di atas, yang di bawah dikali di bawah. 5 dikalikan dengan 8, 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 40 per 6 ya. 6 didapat dari 2 kali 3. Oke, ini bisa kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 2 bisa ya. Jadi dapat 20 per 3. Tapi juga bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Mungkin bagaimana cara mengubah jadi pecahan campuran, ingat lagi pelajaran sebelumnya ya. Nah, Bapak tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi untuk mengubahnya. Singkatnya seperti ini ya, 20 dibagi per 3, itu dari yang 20 ini ada berapa? 3-nya ada berapa kali sih? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Itu ada berapa? Nanti sisanya ditulis di atas. Nah, sini jawabannya adalah 6, 2 per 3. Nanti kalau ditulis jadinya 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 6 kali, baru terakhir nanti tambah 2. Itu baru hasilnya 20. Pembagian ya. Ke bentuk pembagian. Oke, maaf sini Bapak salah tulis nih ya. Pembagian. Oke, anak-anak Bapak kita lanjutkan. Sekarang seperti ini. 4 dibagi 2 per 3. Sama seperti tadi, 4 ini kita ubah dulu jadi 4 per 1. Wah, ini Bapak langsung ya. Jadi kalau pembagian bedanya dengan perkalian itu seperti ini. Pembagian bedanya dengan perkalian, kalau pembagian itu operasinya itu adalah bisa diubah menjadi kali,
Tapi pecahan yang di belakang ini, pecahan yang kedua, letaknya akan diputar. Nih perhatikan, asal mulanya 2/3 akan menjadi 3/2. Tapi tandanya akan berubah jadi kali. Ya, ulangi. Jika bentuk pembagian, cara menyelesaikannya adalah kita ubah ke bentuk kali. Tapi yang pecahan kedua kita balik. Seperti ini. Bagi akan berubah jadi kali, tapi pecahan yang kedua yang seharusnya 2/3 menjadi 3/2. Oke, langsung kita operasikan. Sama seperti operasi perkalian, 4 dikalikan 3 dan 1 dikalikan 2. Maka jawabannya adalah 12/2. Bisa kita cari nih, 12 dibagi 2, 6 ya. Oke. Sekarang perhatikan, 3/4 dibagi 2/5. Sama seperti tadi, tanda bagi akan berubah jadi kali, tapi pecahan yang kedua atau pecahan yang di belakang akan dibalik. Oke, perhatikan, 3/4 bagi akan berubah jadi kali. Ini 2/5 berubah jadi 5/2. Oke, kita langsung kita kalikan, 3 dikali 5, kemudian 4 dikali 2. Hasilnya adalah 15/8. Oke, yang terakhir, bentuk pecahan campuran dibagi dengan bentuk pecahan campuran. Sama seperti tadi, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ingatkan lagi, sini cara mengubah ke pecahan biasa. 2 dikali 2, baru tambahkan ini. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Oke, baru ini juga sama. 3 dikali 2, bertambah 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Penyebutnya tetap 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, sampai sini baru kita gunakan aturan pembagian tadi. Aturan pembagian adalah tadi bagi akan berubah menjadi kali, tapi pecahan yang kedua akan dibalik. 8/3 akan menjadi 3/8. Oke, kita operasikan. 5 dikali 3, 2 dikali 8, hasilnya adalah 15/16. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat dan juga berkah. Setelah ini silahkan kerjakan latihan soal agar lebih bisa memahami. Jangan lupa ketika mengerjakan latihan soal, boleh sambil menonton video ini kembali. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.